Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita mengenai bab struktur atom dan sistem periodik unsur. Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai definisi dari konfigurasi elektron dan juga cara penulisan konfigurasi elektron. Nah, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tersebut, yaitu kita akan membahas mengenai elektron valensi dan diagram orbital. Nah, konfigurasi elektron ini sangat berguna untuk menentukan elektron valensi. Nah, apa itu elektron valensi? Elektron valensi merupakan elektron-elektron yang berada pada kulit terluar suatu atom. Biasanya, elektron valensi ini digunakan dalam pembentukan ikatan kimia. Nah, selain itu, elektron valensi ini juga menjadi pemeran utama atau aktor utama dalam membedakan setiap atom. Karena letak elektron valensi pada orbital untuk setiap atom itu berbeda, tergantung pada nomor atomnya. Contohnya, posisi elektron valensi atau elektron terakhir dari atom Fe yang memiliki nomor atom 26. Dengan elektron valensi dari mangan atau Mn yang memiliki nomor atom 25. Nah, ini elektron valensinya akan berbeda, teman-teman. Meskipun perbedaan nomor atom keduanya hanya selisih 1 dan posisi elektron sebelum kulit terakhir sama. Nah, untuk menggambarkan perbedaan dan letak elektron tersebut di orbital, kita dapat menggunakan diagram orbital. Apa itu diagram orbital? Diagram orbital ini menunjukkan sebaran elektron dalam orbital-orbital pada suatu atom. Penggambaran diagram orbital umumnya menggunakan kotak yang mewakili jumlah orbital pada setiap subkulit, disertai tanda panah ke atas, ya, atau ke bawah, yang menggambarkan spin elektron. Jadi, tanda panah ini menggambarkan spin atau arah dari elektron. Kalau misalkan arahnya ke atas, tanda panahnya ke atas menandakan bahwa elektron tersebut berputar searah dengan jarum jam. Sedangkan apabila tanda panahnya mengarah ke bawah, maka itu menandakan elektron berputar berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, selain itu, diagram orbital umumnya hanya dituliskan untuk elektron valensi. Lalu, mengapa hanya elektron valensi? Karena dengan menggunakan diagram orbital ini, kita dapat mengetahui letak elektron terakhir di orbital pada setiap atom. Nah, aturan untuk penggambaran diagram orbital ini dinamakan sebagai aturan Hahn, yaitu aturan yang digunakan dalam pengisian orbital yang setingkat, atau dengan kata lain, pada subkulit yang sama. Nah, elektron-elektron ini cenderung tidak berpasangan sebelum semua orbital dalam subkulit terisi penuh oleh elektron. Lalu, aturan ini biasanya digunakan untuk menentukan posisi elektron valensi dari sebuah atom. Oke, kita lihat contohnya, teman-teman. Di sini ada beberapa contoh konfigurasi elektron valensi. Kita mulai dari yang pertama. Apabila konfigurasi elektronnya berakhir pada posisi 6s2, maka letak elektron valensinya adalah seperti berikut. Nah, di sini kita gambarkan orbital dari subkulit S itu dengan satu kotak. Mengapa hanya ada satu kotak? Karena kemarin kita sudah belajar mengenai subkulit bahwa di subkulit S hanya ada satu orbital. Untuk itu kita hanya menggambarkannya dengan satu kotak. Lalu setelah itu kita isi orbital tersebut dengan dua tanda panah. Mengapa dua tanda panah? Karena di sini jumlah elektron pada subkulit S itu berjumlah 2 elektron. Yang artinya di dalam orbital itu harus ada 2 elektron. Ya, sesuai dengan konfigurasi elektronnya. Lalu yang mana yang menjadi elektron valensi? Yang menjadi elektron valensi pada orbital ini adalah
tanda panah terakhir, atau tanda elektron atau garis terakhir yang mengarah ke bawah, atau spinnya ke bawah. Ya, hal ini menandakan elektron valensi pada konfigurasi 6s2 adalah elektron dengan arah berlawanan dengan jarum jam. Seperti itu. Lalu contoh yang kedua yaitu ketika konfigurasi elektronnya berakhir pada tingkat 2p3. Ya, 2p3. 2p ini menunjukkan subkulit ya dan nomor kulit. Lalu 3 ini menunjukkan banyaknya elektron yang mengisi subkulit tersebut. Nah, yang pertama kita lakukan sama seperti tadi, kita buat dulu kotaknya atau gambaran orbitalnya. Nah, di sini ada 3. Mengapa ada 3? Karena pada subkulit P itu terdiri dari 3 orbital. Nah, lalu kita isi ketiga kotak ini atau ketiga orbital ini dengan jumlah elektron yang ada pada subkulit 2P, yaitu 3. Ya. Nah, bagaimana pengisiannya? Pengisiannya adalah seperti ini. Ini untuk elektron yang pertama. Lalu elektron kedua di kotak nomor 2. Dan elektron nomor 3 ada di kotak nomor 3. Nah, mengapa elektron kedua dan elektron ketiga harus ada di kotak kedua dan ketiga? Hal ini sesuai dengan kaidah aturan Hahn bahwa elektron cenderung tidak berpasangan sebelum semua orbital dalam subkulit terisi penuh oleh elektron. Lalu bagaimana jika jumlah elektronnya melebihi 3 kotak? Ya. Nah, kita lihat di contoh nomor 3, teman-teman. Contoh nomor 3 ini konfigurasi elektronnya berakhir pada posisi 5p5. Maka yang pertama kali kita lakukan adalah sama seperti yang atas, kita buat dulu kotaknya. Karena dia subkulit P, maka kita tetap membuat 3 kotak atau 3 orbital. Lalu pengisiannya adalah untuk elektron pertama tetap di kotak nomor 1, lalu elektron kedua juga di kotak nomor 2, dan elektron ketiga di kotak nomor 3. Nah, jadi di sini kita harus mengisi terlebih dahulu semua kotak yang ada atau semua orbital yang ada. Baru setelah itu kita tulis elektron keempat dan kelima di kotak nomor 1 dan kotak nomor 2. Jadi kembali lagi ke awal atau kembali lagi ke kotak nomor 1. Nah, di kotak nomor 2 ini teman-teman, ini merupakan posisi dari elektron valensi. Yang mana? Yaitu elektron yang terakhir masuk, yaitu pada posisi kotak kedua atau orbital kedua dengan posisi spin atau perputaran elektronnya berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi, untuk konfigurasi 5p5, posisi elektron terakhirnya bukan berada pada kotak terakhir, teman-teman, melainkan pada elektron yang terakhir ditambahkan. Ya, seperti itu. Lalu untuk urutan berikutnya yaitu konfigurasi yang berakhir di 4d8, maka kita buat seperti sebelumnya, yaitu kotak orbitalnya. Karena D ini memiliki 5 orbital, maka kita buat dia menjadi 5 orbital atau 5 kotak. Ya. Nah, 5 kotak ini bagaimana cara pengisiannya? Kita lakukan seperti tadi, yaitu elektron pertama di kotak nomor 1, lalu elektron kedua di kotak nomor 2, begitu seterusnya sampai ke elektron kelima, ya, mengisi semua kotak yang ada pada subkulit D. Nah, karena di sini ada 8 elektron, sedangkan di sini baru ada 5 yang masuk, maka kita lanjutkan dan kembali ke kotak nomor 1. Lalu pengisiannya, spinnya ke bawah. 2, lalu 3.
Nah, maka elektron valensi pada konfigurasi 4D8 yaitu berada pada kotak nomor 3 dengan spin ke bawah atau berlawanan arah dengan jarum jam. Bukan yang terakhir, tapi di kotak nomor 3. Ya, atau berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, kita lanjutkan apabila F, maka orbitalnya menjadi 7. Nah, di sini ada 7 kotak, lalu kita masukkan 5 elektron. Karena di sini jumlah elektron di subkulit terakhir adalah 5 elektron. Maka kita masukkan satu persatu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini karena F ini hanya berisi 5 elektron, maka elektron valensi dari konfigurasi 4F5 berada pada posisi orbital atau kotak nomor 5 dengan posisi spin ke atas atau searah dengan jarum jam. Jadi, inti dari aturan Hahn ini adalah kita harus mengisi kotak orbital dengan masing-masing 1 elektron. Dipenuhi dulu semua orbital, jika masih ada sisa, baru kita buat mereka berpasangan. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini merupakan cara penulisan dari diagram orbital. Nah, bisa kita lihat subkulit sebelumnya, ya, 6 subkulit sebelumnya, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, itu memiliki elektron yang penuh atau orbitalnya semua terisi penuh oleh elektron. Ya, dan ini semua dari Ti hingga Cu. Mereka memiliki 6 subkulit yang sama atau posisi elektron pada 6 subkulit ini sama. Nah, namun pada subkulit terakhir yang berisi elektron valensi, mereka menunjukkan gambar yang berbeda. Ya, di sini untuk Ti atau titanium itu 3D2. Lalu untuk Fe atau besi itu 3D6. Untuk Ni atau nikel 3D8 dan untuk Cu atau tembaga itu 3D9. Meskipun mereka sama-sama berada pada subkulit 3D, tapi elektron valensi mereka berbeda. Nah, bisa kita lihat dari posisi elektron valensi Ti atau titanium berada pada kotak nomor 2 dengan spin ke atas atau searah dengan jarum jam. Lalu pada Fe, letak elektron valensinya berada di kotak nomor 1 dengan spin ke bawah. Ya, jadi di sini meskipun mereka sama-sama 3D, 3D2, 3D6, 3D8, dan 3D9, tapi letak posisi elektron valensinya berbeda. Nah, pada Fe ini meskipun kotak kelima memiliki elektron atau berisi elektron, tapi dia bukan elektron valensinya, teman-teman. Karena apabila elektron valensinya berada pada kotak yang ini, ya, pada posisi ini, maka ketiga atom ini antara Fe, Ni, dan Cu akan memiliki elektron valensi yang sama. Padahal tadi sudah kita bahas bahwa elektron valensi setiap atom itu berbeda. Nah, ini juga sekaligus membuktikan antara Ni dengan Cu yang hanya memiliki selisih 1. Ya, hanya memiliki selisih 1 nomor atom itu memiliki letak elektron valensi yang berbeda. Jika pada Ni, elektron valensinya terletak pada orbital atau kotak nomor 3 dengan spin ke bawah, sedangkan pada Cu berada pada kotak nomor 4 dengan posisi spin atau posisi perputarannya itu ke bawah atau berlawanan arah dengan jarum jam. Lalu selanjutnya ini adalah beberapa penyimpangan dari aturan umum penulisan konfigurasi elektron. Nah, penyimpangan ini diperkirakan terjadi karena adanya perbedaan tingkat energi yang sangat kecil antara subkulit 3D dengan 4S, serta antara subkulit 4D dan 5S. Hal ini disebabkan oleh subkulit D cenderung lebih stabil apabila orbitalnya berisi 10,
atau berisi 5 ya. Nah, jadi subkulit D ini dia cenderung stabil apabila kotaknya terisi penuh dengan pasangan elektron atau isinya adalah 10 ya, 3D10. Atau dia cenderung stabilnya ketika kotaknya berisi 5 elektron atau tanpa adanya elektron yang berpasangan pada orbital tersebut. Nah, hal ini hanya terjadi pada keempat unsur ini, teman-teman ya. Hanya terjadi pada atom Cr atau kromium, lalu atom Cu atau tembaga, lalu pada atom MO dan atom Ag. Nah, lalu bagaimana jika atomnya berbentuk ion? Nah, pada atom berbentuk ion akan terjadi perubahan jumlah elektron, teman-teman. Jika muatan ionnya positif, maka jumlah elektronnya akan berkurang menjadi lebih sedikit. Sedangkan jika muatan ionnya adalah negatif, maka jumlah elektronnya akan bertambah melebihi jumlah proton atau lebih besar dari nilai nomor atom unsur tersebut. Nah, ketika jumlah elektronnya berubah, maka konfigurasi elektronnya juga akan ikut berubah, teman-teman. Nah, kita bisa lihat contohnya pada kotak ini, atom Cr itu secara teori dia memiliki nomor atom 24. Maka konfigurasinya adalah seperti ini. Lalu apabila Cr tersebut menjadi ion, ya, dia menjadi ion Cr3+. Nah, ada 3 elektron yang keluar dari atom Cr, sehingga akan terjadi pengurangan jumlah elektron dari yang seharusnya. Yang seharusnya 24 menjadi 21. Ya, maka ketika dia stabil atau dia netral, konfigurasinya berakhir di 3D6. Tapi ketika dia menjadi ion, maka konfigurasinya akan berakhir di 3D3. Sedangkan pada Cl yang memiliki nomor atom 17, maka dia akan memiliki konfigurasi elektron seperti ini, 1s2 sampai 3p5. Nah, ketika Cl ini menjadi ion negatif, maka akan terjadi penambahan 1 elektron, sehingga jumlah elektron pada Cl itu menjadi 18. Nah, maka konfigurasinya juga akan berubah, teman-teman. Yang tadinya dari 3p5 menjadi 3p6. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini juga berlaku untuk semua jenis atom ion, sesuai dengan jenis ionnya, positif atau negatif. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir atau bingung ya, karena dalam penentuan elektron valensi, dalam penentuan bilangan kuantum, dalam penentuan golongan atau periode, yang digunakan adalah konfigurasi secara teoritis atau konfigurasi pada saat keadaannya netral, karena konfigurasi inilah yang menjadi ciri khas dari setiap atom unsur. Oke, cukup sekian video pembahasan kita kali ini. Semoga kita semakin memahami materi tentang konfigurasi elektron, dan semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Lalu jika ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, silahkan teman-teman langsung tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.